Kalau kita tanya kapan sih kita mulai mempersiapkan diri jadi orang tua? Kalau di dalam agama kita justru jauh sebelum adanya anak Mhm kan, mhm. justru ketika mulai dari mempersiapkan diri untuk menikah, Nikah, kemudian memilih pasangan, heeh. itu udah bagian kan dari mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang ikut berubah ketika punya anak. Misalnya yang biasa kita tidur nyaman, tiba-tiba harus Mhm bangun tengah mhm malam, mhm. terus itu pun tidurnya nggak nyenyak, kebangun-bangun. Dia tidak paham tujuan punya anak itu untuk apa, itu menjadi Iya iya, beban. jadi Jadi beban. beban kan. Mhm Ketika dia memahami apa tujuan dia memiliki anak keturunan itu, mhm. misalnya dia punya misi di situ, punya visi di situ, maka bagi dia semua masalah itu adalah tantangan. Bagi Iya dia masalah iya itu emang iya. harusnya dilewatin gitu loh. Tapi ketika dia merasa punya anak itu hanya ngikutin tren orang punya Mhm. anak atau di Kayak desa otomatis sudah otomatisnya menikah punya menikah anak itu iya, kewajiban saja, tentu ini menjadi beban yang luar bener. biasa. Tidak lagi dia pandang itu sebagai nikmat. Maka salah satu hal yang harus kita pahami Mhm. ketika menjadi orang tua itu pahami ini adalah takdir dari Allah. Tapi ini Bun, sebenarnya apa ya, ada pengamatan lah gitu dengan Eee, beberapa tim kita nih yang muda kan. Nah, kan kita banyak memang pasangan muda hari ini iya ya. pasangan muda memang Gen Z sudah punya anak gitu. Ketika Gen Z punya anak. Jadi mereka kan tentu punya ini ya, punya gaya sendiri Iya sebenarnya ya. iya. Kalau dari segi pengalaman, pengetahuan, itu pengamatan mereka lah. Hmm. Cuman kalau, media sosial kan juga sudah membentuk pemikiran. Nah, mungkin bagian terpentingnya itu Bun, apa sih persiapan-persiapan yang mereka harus, apa itu ya, segerakan untuk Oke, diketahui, untuk dibekalkan ke diri mereka menjadi ayah muda, pasangan muda lah, ibu seperti itu. muda ada ya. Ibu muda. Oke, ini menarik ya kalau kita Heeh, bahas ya. Jadi kami kalau di 7 pilar tuh nih, sebenarnya mhm. ini masuk pilar satu nih. Pilar satu itu mempersiapkan diri menjadi orang tua. Nah, jadi Mhm. kalau kita tanya kapan sih kita mulai mempersiapkan diri jadi orang tua? Kalau di dalam agama kita justru jauh sebelum adanya anak Mhm kan, mhm. justru ketika mulai dari mempersiapkan diri untuk menikah, Nikah, kemudian memilih pasangan, heeh, itu udah bagian kan dari mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Sampai pada akhirnya jika diberikan amanah. Tentu mhm, tahapan ini adalah tahapan yang tidak instan, mhm ya. mhm. Tapi qadarullah sekarang misalnya, kita kan dulu nggak ngeh juga ya, mau belajar mendidik anak, pasangannya belum punya gitu kan, Iya. banyak kan sekarang kayak gitu kan, pasangannya belum punya boro-boro mau belajar mendidik anak. Tapi akhirnya pada ketika mereka diamanahi anak, Mhm, kepanikan muncul, mhm barulah mhm, ngerasa, oh mhm ternyata, punya bayi itu atau punya anak itu tidak segampang yang mereka pikirkan. mhm, mhm. Mungkin mereka ngelihat orang, mengasuh anak itu pas yang digendong-gendongnya, Sesi lucu ketawa-ketawanya, aja gitu sesi kan, lucu-lucunya, tapi pas gemes-gemes. part yang ribetnya bangun Nah tengah sakit, malam, heeh, ya, kemudian tiba-tiba demam, mhm sakit mhm, gitu kan, atau ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang ikut berubah ketika punya anak. Misalnya yang biasa kita tidur nyaman, tiba-tiba harus bangun mhm tengah mhm malam, mhm, terus itu pun tidurnya nggak nyenyak, kebangun-bangun. Ini kan ngerasa dulu pertama kita punya anak ya, mhm, panik anak terus. anak udah ditaruh aja kita tuh ngerasa, kayak kayak ada di tangan gitu ya. Nah, Mhm ini mhm, beberapa kepanikan-kepanikan yang kalau tidak kita sikapi ini akan menjadi, masalah. mhm, Masalah antara kita dengan pasangan, iya, kemudian masalah juga dengan kita dengan anak, dengan anak bahkan sendiri. masalah dengan banyak orang di sekitar kita. Ada Mhm tuntutan-tuntutan, "Kok orang nggak perhatian sih? Kok orang nggak mhm, bantuin saya sih?" Gitu. Padahal sebenarnya ketika kita punya anak, pure itu kan urusan kita sebenarnya mhm ya. mhm, Itu anak kita berdua yang harus mempersiapkan dan mengasuh itu kan ataupun merawatnya kan kita berdua. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain. Kalau orang mau bantu oke, tapi kalau mhm, orang tidak mau bantu ya iya kita tidak iya. punya paksaan untuk itu. Itu bagian dari meringankan mental kita Iya, sendiri bagian kan itu. ketika orang lain memang sibuk dengan urusannya, Iya kita nggak hanya punya tuntutan nih, kenapa mereka nggak peduli gitu kan, iya, karena itu betul. memberatkan kita sendiri. Iya, betul. Jadi tentu, untuk mempersiapkan itu yang pasti ilmu, kalau menurut Mhm Bunda ya ilmu. mhm. Kita harus memahami tentang tahap tumbuh kembang anak gitu Mhm kan, di usia berapa dia harus seperti ini, ketika dia baru lahir apa sih kira-kira yang akan terjadi pada anak gitu kan. mhm. Bahkan yang bikin panik itu kan hal kecil, anak gumoh aja misalnya gitu kan, itu udah bikin panik gitu Iya, kan. kenapa dia muntah nih? "Kenapa sih sampai Mhm. gumoh kayak gini, kok dia muntah terus, sakit nggak sih?" Kita Iya kan dia nggak iya. bisa ngomong kan. Nah, kayak gitu. Nah, seringkali, kondisi-kondisi ini hanya dihadapi oleh seorang ibu muda. Mhm mhm mhm. Dia belum punya pengalaman dengan punya bayi gitu kan, dia juga merasa tidak dapat support, maka sering muncul kasus baby blues kan. Iya iya. Nah, itu nanti kita bahas ya Mia, kasus Mhm. baby blues. Tapi yang jelas itu sebenarnya ketika, melahirkan di awal itu, seorang ibu muda itu butuh support, Mhm support yang mhm. luar biasa dari orang-orang di sekeliling, terutama pasangan, Iya iya. terutama suaminya gitu. Nah,
Hanya saja karena memang tidak belajar dari awal, banyak juga yang ayah-ayah muda ini bingung kan, "Aku harus ngapain?" Gitu kan. Daripada salah Ah, mending iya, dibiarin. biarin megang anak kecil dia takut kan, geli kan, megang takut nanti badannya kan lembut kan masih ya. Mhm, Terus mau ngapain sih, posisinya dia bingung mau ngapain. mhm, Padahal sebenarnya kalau dia belajar gitu ya, mhm, kalau setiap ayah muda ini belajar dari awal, banyak kok yang bisa dia lakukan gitu ya, untuk bisa membantu kondisi yang boleh dibilang ini tidak seperti yang kita bayangkan di awal. mhm, mhm. Oke, dia misalnya tidak bisa memegang anak, belum bisa mandiin bayi gitu, misalnya nggak bisa juga gantiin popok karena nggak ngerti gitu kan, karena butuh proses kan. Mhm, mhm, Tapi yang bisa dilakukan adalah itu adalah fase maternal bonding namanya, mhm, di mana ayah bisa melakukan, kedekatan bonding kepada ibu gitu loh, kepada istri. melalui istrinya? Melalui istrinya. Mhm, Jadi, bagaimana seorang suami itu menyamankan istrinya. Ketika mmm, istrinya nyaman, seorang ibu nyaman, itu pasti ngefek ke bener anaknya. bener ya, Tapi bener ketika banget. seorang ibu tidak nyaman, anaknya pasti nggak nyaman. Mhm, Nah, apa yang membuat perempuan tidak nyaman? Menyusui contohnya, itu kan postur tubuh tidak nyaman tuh, mhm, ya mhm. kan. Ada hal-hal yang Tulang bekerja punggungnya tulang bengkok-bengkok. punggung udah bungkuk gitu kan. Kadang yang bisa dilakukan oleh suami adalah mijit misalnya. Kan sekarang ada Mhm, pijat laktasi ya, mhm, yang mhm. suami membantu pijit dari belakang apa segala macam, itu kan bisa dipelajari. Iya bener, Dan itu sebenarnya nggak harus juga jadi skill tukang pijit sebenarnya, itu mhm. kan sentuhan aja Atau sebenarnya. datangkan ahlinya. Atau datangkan ahlinya sesekali gitu ya. Kalau enggak kita sebenarnya, kedekatan kita, sentuhan kita kepada pasangan kita itu udah menguatkan Dukungan, dia. mhm, Dia merasa didukung, minumnya disiapin. Bayangkan mhm, kita lagi gendong bayi nih, nggak bisa bergerak loh, berjalan susah gitu kan, semuanya disiapin gitu kan, mau minum, makan gitu kan, apa-apa yang dia butuh tuh ada dekat dia. Itu kan bagi perempuan itu sudah merupakan support terbesar tuh. iya iya, Karena dia tahu nih, ini bagiannya juga nggak bisa digantiin ke orang lain gitu kan. mhm, Tapi ketika dia di-support seperti itu, dia merasa dia tidak mhm, sendirian. mhm, bener. Nah, itu barangkali ngobrol gitu kan. Nah, kan yang kadang bikin kesel itu, kita nggak bisa tidur, dia ngorok, anaknya nangis, dia cuek aja gitu kan. Ya sebenarnya kalau sekarang kita lihat di Itu media sosial sesi tuh, yang perempuan memang merasa ditinggal merasa sendiri, ditinggalkan, dia merasa ditinggalkan sendiri. Kalau tahu kayak gini punya anak, gue nggak mau punya anak, mhm, mhm. susahnya gue sendiri gitu-gitu Iya loh perasaan iya, mereka. Overthinking ya, apalagi perempuan kan main mhm, perasaan. Nah, di bagian inilah sebenarnya. Jadi pasangan itu, terutama di usia-usia menyusui itu ya, di usia-usia awal itu memang laki-laki perannya memang kayak dia, "Aku ready loh, kapan kamu mmm, butuh," gitu mhm, lah. mhm, Jadi mungkin tatapan kita, sentuhan kita sedikit, pertanyaan kita itu sudah menguatkan bagi bagi bener. seorang ibu muda gitu. Nah, itu barangkali nih yang bisa menyebabkan salah satu yang bisa mengatasi beberapa persoalan di awal-awal kita punya anak. Nah, yang kedua itu ilmu secara psikologi, yang kedua memang kita harus mengetahui tentang tumbuh kembang tadi. Mmm, itu Ya, ada panduan nggak sih Bun yang bisa dipegang oleh pasangan muda ini? Maksudnya kayak buku yang memang sudah menjadi, "Oh ini rujukan nih, usia ya. segini tahapan berkembangnya itu ada nggak sih yang mereka Ada, bisa sebenarnya banyak itu buku-buku yang membahas tentang itu mhm, kan, Mi. nggak usah teori-teori banget gitu loh? Iya, artinya tuh kan, sekarang itu kan kita sangat dibantu secara teoritis begini nih, Iya secara prakteknya itu di media sosial tuh tinggal klik iya sebenarnya. iya, Dialog-dialog tapi pun validasinya terbantu. dapatnya dari mana tuh? Jadi validasi tentang, Bener nggak di ilmu ini. tahapannya di sini bener nggak Oh tahapannya ya, di sini? Kan pendapat terlalu banyak kan? betul betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi manapun pendapat itu, apakah Mmm, nanti dari teori psikologis ya yang paling mhm, banyak bicara tentang mhm, anak, dekat dengan anak, kemudian bagaimana agama juga menyampaikan, itu sebenarnya sudah lengkap ya. mhm, Tinggal kita nanti mau nggak belajar mencari tahu lebih dalam, mhm, kemudian nanti mengklopkannya gitu kan, mencari titik temunya itu di mana. Karena kalau Bunda perhatikan itu, contoh nih, kalau di kita itu kan di Islam itu peran suami ketika melahirkan itu sebenarnya luar biasa kan. iya, Banyak hal sebenarnya yang mhm, dilakukan, mulai dari dia ngazanin aja tuh, pondasi agamanya fondasi sama itu luar ayahnya, biasa dari ayah. Jadi mhm, dialog sebenarnya. mhm, Bukan bukan juga tindakan fisik sebenarnya kan, tapi mhm, lebih kepada kehadiran secara psikologis. Nah, kalau di psikologi itu namanya kan kehadiran secara mhm, psikologis. Dukungan, support moral gitu kan, bantuan terhadap pasangan gitu ya. Bahkan kan di adat kita pun barangkali seperti itu ya. Ada mhm, kebiasaan misalnya kalau yang melahirkan istri kita, yang nguburin ari-arinya harus suami, yang bersihkan mhm, mhm, pakaian istri kita mhm. itu adalah suami. Ada Itu kan pembagian tugas ada yang pembagian sebenarnya sudah jelas gitu sudah. ya, Nah, tidak ditimpakan ke istri semua. tidak. Nah, itu yang harus dipelajari. Masalahnya sekarang kan Mau banyak belajar nggak? anak muda ini nggak mau belajar. Jadi Iya, ngerasa, "Ah, udahlah kayak gampang. automatically. Ah, entar aja deh," Iya. gitu kan. Ah, Umi tertarik tertarik di, poin bagaimana ayah itu meletakkan pondasinya kan. Ah, iya iya. Nah, mungkin kalau kita lihat secara hikmahnya kenapa harus ayah yang mengazankan, kenapa dia yang kayak Mengomatkan, iya, mentahnik gitu iya kan. mentahnik. Itu kan adalah beberapa, aktivitas fisik yang ayah Mhm, lakukan
Tapi sebenarnya Mendasar kan, sedikit tapi heeh, mendasar. ini kan kayaknya memang meletakkan pertama, "Aku loh ayahnya," kayak Ya, gitu iya kan. Karena iya itu mengazankan tuh sebenarnya kan banyak orang lain iya bisa iya melakukan, tapi iya kenapa harus ayahnya? iya. Walaupun suaranya cempreng. Anaknya nggak bilang Oke, nggak protes iya, kan? anaknya kan nggak bakal protes, tapi ini nih, kalimat tauhid pertama yang Iya, harus didengar oleh anak didengar oleh dari anak. lisan ayahnya. Iya, Berarti dia meletakkan fitrah pertamanya. Yang kedua mentahnik. mentahnik. Mungkin ayah akan memberikan satu penegasan, dia akan memberikan makanan yang halal dan thoyyib Iya, untuk betul anaknya gitu kan. betul. Nah ini kan juga bagian penguatan secara Penguatan, psikologis, betul. ternyata Ya, secara agama kita iman ini juga kan secara kita. sudah memberikan sebuah tindakan aplikatif kan Mhm. Bun ya. Sampai nanti akikah ya, Wi, ya, Artinya kan memberikan nama. setelah itu nanti silahkan mungkin bisa jadi 24 jam bersama Bunda, tapi benar tadi kalau yang Umi kutip banget itu, bagaimana sebenarnya seorang ayah ini menyamankan istrinya, Mhm. menjalankan tugas pengasuhan Iya awal. iya, betul. Nah seperti itu kan syarat doah kalau di Ya, dalam Islam Rasulullah, kan, iya, masa heeh, menyusui masa kan. menyusui. Ini di dalam Islam ada 2 tahun tuh kan Bun ya, Iya. 2 tahun. Nah Kemudian bagaimana artinya ayah memastikan apa yang dimakan oleh ibu itu adalah makanan yang halal dan thayyib. benar benar, karena itu kualitas ASI akan Kualitas pengaruh kepada karakter fisik betul, anak ya, dan psikisnya. fisikisnya. Nah, ini juga yang kepikiran sama Umi, berarti gitu kan, ayah sebenarnya kalau dibagi tugas kan, dia tugasnya menyehatkan ibu, Iya, iya betul. kan? Menyehatkan Artinya ibu secara fisik dan secara psikologis psikologis, gitu kan, jadi iya. jangan diabaikan. Kemudian Tambah bagus kalau seandainya bisa ikut terlibat langsung ya. itu kan bolehlah gitu Bolehlah, kan. Artinya karena kalau kita lihat nih dalam pembagian tugas rumah tangga memang iya, hal-hal ada yang teknis mencari nafkah. yang teliti, telaten itu kan rata-rata ibu. Iya Sehingga banyak hal yang sifatnya operasional ibu yang iya, kerjakan, betul tapi betul. nggak sedikit juga ternyata ayah yang lebih telaten kan, Iya nggak sedikit iya, gitu loh, banyak juga kisah banyak. tentang iya kan. Nah artinya gini nih, mungkin kemauan untuk terlibat, Itu itulah dia, sebenarnya itulah. pembentukan dasar kekuatan rumah Betul tangga ini, betul. jangan ditinggalkan dan jangan Iya. merasa itu kan bukan bagian tugas dia. Iya, itulah gunanya sebenarnya mereka belajar dari awal, Mhm, mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dia tahu bahwa yang dia lakukan hari ini adalah tahapan awal gitu ya, apalagi bilang pondasi ya. mhm mhm, Yang kalau dia tidak ambil ini, dia akan mhm, keteteran nanti di tahapan-tahapan berikutnya. iya itu Ada benar banget, misalnya ayah mengatakan, "Ya udahlah nanti pas yang ini aja," gitu kan. Pas heeh. sudah besarnya dia akan miss gitu. Ada yang miss, Hubungan itu apalagi tidak instan, tidak, mhm, apalagi anak-anak di usia di bawah 7 tahun, 5 tahun, itu kan dia emosional ya. mhm Jadi mhm, dia ibaratkan tuh blueprint siapa yang sering dia lihat, dia dengar, dia rasakan mhm mhm. kehadirannya ataupun sentuhannya, itu yang melekat di hatinya Benar. gitu loh. Nah Dan pengakuan ini adalah ayahnya, ini adalah ibunya itu adalah justru di situ, kelekatan dari bayi kan. kelekatan dari Tidak bayi. mungkin ada kan banyak kasus anak-anak yang ketika tiba-tiba orang tuanya datang Iya dia sudah balik. iya, Itu kan memang enggak, ada gap tidak. yang luar Iya, biasa. dia tahu itu ayahnya, mungkin Mhm. dia akan Skala hormati, status, heeh. tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya tidak punya Mhm. keterikatan emosional. Nah, inilah yang harusnya di tahap-tahapan awal itu seorang ayah harus paham ini Mhm gitu kan. mhm. Ini dia istilahnya tuh kayak Umi bilang tadi ya, "Saya ayah kamu loh," gitu Mhm. ya, "dan saya ibu kamu." Bahkan ketika istri hamil pun kan ayah kalau ingin dikenali oleh anak Mhm. kan dia sering ngomong sama Iya anaknya, iya sering iya. melakukan Iya sentuhan. bener. Sehingga dia, makanya kenapa seorang bayi itu dekat dengan ibu bukan hanya sekadar dia menyusui, tapi memang suara yang paling sering dia dengar itu Mhm suara mhm ibunya. mhm. Nah, makalah suara Dan ayah itu ayah satu. bisa Nah, ayah melakukannya bisa juga, melakukan ya. itu gitu. Nah, termasuklah kalau di kita itu, ganti senandung dengan bacaan Al-Qur'an, Mhm mhm. mentilawahkan anak-anak kita gitu ya. Kemudian menanamkan kalimat-kalimat tauhid. Bahkan bonding itu ketika misalnya megang tangannya kita bilang, Mhm "Nak, mhm. ini tangan dari Allah. Allah yang berikan ini, jangan pernah gunakan untuk maksiat." Mungkin Mhm. kita mikir Itu anak sudah kecil bisa apa menitipkan sih gitu kan. wasiat iman ya? Nah, tapi di anak kan ingat ya apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan itu diserap sepenuhnya. Jadi setiap Sahih. kata-kata ayah Mhm. itu, apalagi kata-kata ayah itu memang kekuatannya jauh dibandingkan kata-kata ibu ya untuk Mhm. menanamkan akidah. Maka kalimat-kalimat itulah sebenarnya yang bisa dia Sering ayah, kuatkan, sering dia lakukan, sampaikan ke anak. sampaikan Satu hal bisikan. lagi Bun ya Bun, yang mungkin memang perlu kita, berikan pencerahan. Banyak kan ibu muda juga ngerasa gini Bun, kok kalau tamu-tamu yang datang tuh nanyanya anak terus, "Anak sehat nggak?" Gitu kan. Dia Iya iya ngerasa iya iya. gini, "Memang aku nggak ditanyain, aku kan nggak sehat nih, aku Iya, kan maka capek," sering gitu kan. muncul di media sosial itu kan bilangin, seorang ibu dia akan mencari anaknya. Maka ketika ibunya datang tuh dia nggak lihat cucunya, tapi dia lihat anaknya dulu. Bagi Mhm. seorang anak itu kebahagiaan. Ya ada sih yang kayak gitu. Iya, Mmm, jadi sempat nih Homi dengar ada ibu muda yang melahirkan tuh kan memang rata-rata eh, nanyain anak gitu, iya nyiumin anak, merespon anak, iya memberikan iya hadiah untuk anak gitu kan. iya
Jadi seolah-olah sosok ibu ini kayak tunggul gitu. Kamu cuma mesin melahirkan, Iya, nah, mengeluarkan anak, mungkin habis sudah. sebenarnya di kita lingkungan juga memberikan apresiasi, mungkin tanya sehat Betul betul ibunya betul, dulu karena iya. yang mikir kalimat sehat enggak itu kan ibunya bukan Iya anaknya iya kan. iya iya. Mungkin dia ingin menunjukkan, empati kan, gimana anaknya gitu, tapi fokus ke anak. Iya Nah, sementara ibu yang memahami makna-makna itu dia tidak disapa iya. sama Nggak sekali dipeluk gitu kan, ya, heeh. nggak diusap punggungnya Tidak, gitu ya. iya. Mungkin sesekali memang tidak harus memberikan kado untuk anak, untuk ibunya Ya gitu betul kan. tuh, boleh juga tuh. Proses Heeh. ibu ini Merasa dihargai, sebulan-bulan gitu heeh, ya, sampai ngerasa dia dihargai. melahirkan tuh ada proses dikasih reward gitu kan. Iya betul betul. Mungkin itu juga bagian sesi yang perlu Mhm. kita, tapi ibu juga jangan lebay. Iya. Karena Umi juga ada dengar, ibu ini terlalu membesar-besarkan Nah itu, itu dia, sehingga dia ngerasa, apa ya, gampang sekali tersentuh stres gitu loh, depresi, kemudian iya nanti teriak-teriak, nanti akhirnya dia benci ke anaknya kan. iya, betul betul. Itu sikap itu muncul karena memang dia terlalu membesar-besarkan, bahkan padahal kan anak itu lahir dari dirinya kan. Iya iya, Nah, itu tidak mungkin sebenarnya secara iya Rahman dan Rohimnya, tapi itu banyak sekarang Bun, makanya iya, ada sikap-sikap nggak mau punya anak gitu loh Bun, apa namanya, child child free free, kayak gitu kan, karena dia takut ini merugikan dirinya, mentalnya seperti iya. itu. Nah gimana nih Bun? Jadi kalau biasanya munculnya seperti itu nih, dia udah pasti tidak paham dulu sebenarnya. Tujuannya punya anak Oh, ngapain sih? heeh heeh. Jadi, ketika dia tidak paham tujuan punya anak itu untuk apa, itu menjadi Iya iya, beban. jadi Jadi beban, beban kan. mhm, Ketika dia memahami apa tujuan dia memiliki anak keturunan itu, mhm, misalnya dia punya misi di situ, punya visi di situ, maka bagi dia semua masalah itu adalah tantangan. Bagi iya dia masalah iya itu memang iya, harusnya dilewatin gitu loh. Tapi ketika dia merasa punya anak itu hanya ngikutin tren orang punya mhm. anak atau di Kayak desa otomatis sudah otomatisnya menikah punya menikah anak itu iya, kewajiban saja, tentu ini menjadi beban yang luar benar, biasa. Tidak lagi dia pandang itu sebagai nikmat. Maka salah satu hal yang harus kita pahami, mhm, ketika menjadi orang tua itu pahami ini adalah takdir dari Allah. Tidak semua orang loh ditakdirkan punya benar, anak. iya Kita iya. ditakdirkan oleh Allah. Enggak semua orang dapat Tidak nikmat semua itu, orang dapat nikmat mhm itu. Yang kedua syukur gitu. mhm Tadi memahami itu takdir kita dan bersyukur dengan ini, maka itu akan membantu kita menyelesaikan persoalan berikutnya. Nah, mhm ketika orang tidak memiliki ini, apalagi ibu-ibu mhm, muda tidak dibekali dengan ini, maka ketika dia tidak paham ini adalah takdir Allah, dia tidak paham tidak semua orang juga akan diberikan ini, maka mhm, rasa syukurnya hilang kan. iya Nah, iya, ketika rasa syukur hilang, dia mulai mempersoalkan hal-hal kecil. mmm, Dia mulai mempermasalahkan gitu kan, yang beginilah, dia tidak menganggap ini adalah bagian yang harus dia jalani gitu kan. mmm, Nah, konsep syukurnya udah hilang. Akhirnya yang timbul itu kan marah iya gitu ya, iya, merasa diabaikan gitu kan, mhm, merasa dibebani. Ya sudah gitu loh. Ini mmm, konsep dasar. Jadi makanya mempersiapkan diri menjadi seorang ibu itu kan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. mhm, Bahwa ini adalah tugas besar yang diserahkan kepada kita oleh Allah gitu kan, iya iya, diamanahkan kepada mhm kita. Dan sebagian besar kita minta malah gitu kan. Nah, ketika itu diberikan harusnya kita bersyukur dong gitu kan. Pahami ini dengan baik, kemudian rasa syukur itulah yang membuat kita belajar iya iya, bagaimana nih merawat apa yang sudah diberikan oleh Allah, bagaimana nih menjaganya gitu iya, kan. Maka otomatis yang kayak itu hilang. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekarang. mhm, Nah, itulah akhirnya mereka lagi dipengaruhi oleh media sosial iya kan. iya, Makanya Bunda kurang sepakat jika ada kayak tagline muncul ataupun kayak quote-quote kesederhanaan, quote-quote itu yang muncul itu, tapi kok kayak kayaknya merutuki diri iya kayak sendiri, menurut tuh, sampai dia bilang gini misalnya, "Oh sekarang ibu yang tidak sempat lagi mengurus diri itu adalah aku. Oh yang nggak sempat lagi ngumpul dengan teman-teman itu adalah aku," gitu. mhm, Kayaknya malang banget ya yang hidup lu gitu terpenjara ya. dalam rumah itu adalah aku, Iya gitu. Jadi kan itu seperti mengatakan, "Aku loh yang paling berkorban, aku iya, loh yang paling berjasa, aku loh yang mhm, udah mengorbankan banyak hal." Padahal ketika dia menjadi seorang ibu itu luar biasa loh. iya iya, Kalau di agama kita kan imbalannya mhm, itu akan surga diletakkan di bawah iya iya, telapak kakinya. mhm, Halo, kamu tidak akan diletakkan di tapak kaki kamu. Kata Allah itu surga mhm kalau kamu mhm, tidak menjadi seorang iya iya, ibu. Artinya Allah membalas kok apa yang sudah kamu lakukan. mhm, Nah, ketika anak-anak perempuan kita hari ini, ibu-ibu muda kita hari ini direcokin oleh media sosial, jadi yang dia rasa tuh dia kayak nelongso, dia kayak tambahlah nanti suami bekerja. Suami kan bekerja untuk kita juga. Nah, artinya mhm, komunikasi kurang gitu mhm, kan, merasa ditinggal. Muncullah kayak tadi baby blues gitu ya. mhm, Teriak-teriak kata Umi itu, ngerasa ditinggal orang. Padahal banyak hal yang dia syukuri sebenarnya ketika dia memiliki mhm. seorang anak. Jadi meskipun tadi Umi sampaikan juga kan, meskipun dia membutuhkan dukungan Iya, sekitar, tapi dukungan terbesar itu tetap dari dalam tetap dirinya dari kan? dalam dirinya. Heeh. Banyak kok ibu-ibu Iya, bahkan gini, Al-Quran itu kan menceritakan banyak kisah kan nih. Jadi artinya dibilang, oh
bagaimana yang dialami oleh Bunda Maryam. Mhm, Misalnya dia mhm, sendirian loh, di mhm, tengah begini gitu kan, fitnah luar biasa. Kemudian bagaimana dengan Siti Hajar yang ditinggalkan, gitu kan. mhm. Artinya kan pengalaman menjadi ibu yang artinya bisa jadi suami ada atau tidak ada itu bukan hanya kita hari Iya, ini. iya. Itu banyak ya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Nah, bagaimana cara mereka bertahan? Memang Mhm. memiliki iman yang kuat kan? Nah, kadang memang Umi merasa, mungkin ibu-ibu muda juga perlu ngelihat profil-profil tangguh seperti itu Nah, kan. itu. Karena kan yang dia lihat sinetron-sinetron yang sudah ada kelimpahan, Iya betul. suami yang menyambut, mertua yang, Iya. bertepuk tangan Jadi lah mereka punya gitu kan. standar yang Iya. langsung ideal gitu Nah, ya? sehingga kan dia menjadi kayak tidak menginjak bumi gitu, Bun, Iya tidak betul. tidak, akhirnya ada kekecewaan dalam dirinya, kok dia menjadi ya tadi itu kan, perempuan yang seperti ini gitu kan. Hmm. Artinya kan kayak ini, sekarang, anak-anak sudah nggak mau lagi mulai dari nol, Dah, padahal iya. semua tahapan tuh Zaman mulai serba dari instan, nol kan. iya. Dia bilang, "Kenapa kalau sudah harus, dia sudah layak mulai dari angka yang lebih tinggi, kenapa harus dari nol?" Gitu Iya kan. iya Kesiapan itu tidak ada, sehingga ketika memang itu terjadi dalam dirinya pada hidupnya, dia kayak nolak gitu loh. Nah, penolakan ini dipengaruhi, dikuatkan oleh quote-quote yang tadi cukup iya iya kesannya bijaksana, tapi iya membahayakan iya pemikiran gitu iya kan, itu ditelan mentah-mentah kayak gitu kan. iya, Datang teman-teman lagi yang mhm. bertanya, "Memang suamimu nggak, eee, Iya, memang mertuamu nggak gini?" nggak gini gitu ya, Ya tambah udah. dia gitu kan. Nah itulah jadi makanya kita gigih sebenarnya ingin menyampaikan kepada banyak orang tua, ayolah belajar. Mhm, Jadi mhm. anak ini kalau kita lihat, dia kan terbentuk juga dari hasil pendidikan. Nah, jadi kalau kita salahkan sekarang ibu muda, mereka sebenarnya korban juga kan, dari Mhm, orang tua yang tidak mempersiapkan. mhm, Maka PR besar kita sebagai orang tua itu adalah ketika kita punya anak baik laki-laki atau perempuan adalah bagaimana mempersiapkan dia untuk hal yang seperti mhm, ini. mhm, Barangkali banyak orang tua yang mempersiapkan hanya secara finansial. Misalnya anak punya pendidikan yang bagus, mhm, mhm, dia nanti bekerja di tempat yang bagus, udah settle lah istilahnya dari segi mhm, mhm. finansialnya, dia merasa anak udah layak untuk Oke, menikah. Tapi heeh. ada persiapan secara internal yang tidak betul-betul dipersiapkan. Nah, inilah yang menjadi rentetan PR besar bagi Iya, kita gitu iya, kan. iya. Makanya kayak kelas-kelas pranikah itu kan wajib tuh di kita harusnya. Mhm, mhm. Orang Kristen aja tuh 6 bulan loh kelas pranikahnya. Mmm, Salah mhm, satunya kan membahas yang seperti ini nih. mhm, Maksudnya ketika kamu punya masalah dengan pasangan kamu harus gimana sih dengan mhm. anak kamu gitu. Ketika kamu punya anak bayi mau diapain, tahap tumbuh kembang harus ngerti nih. Iya, Kita iya. aja nih orang pendidikan kan nih, bahkan master di pendidikan usia dini, kita belajar tahap tumbuh kembang itu kan sekilas-sekilas tuh. Benar, benar. Padahal yang akan kita hadapi itu real loh 24 jam. Bener, Umi juga teringat ini, kalau teman-teman kita di Nasrani itu siapkan 6 bulan Iya, akademinya gitu kan, memang harusnya Islam jauh lebih lebih jauh. lebih Sebenarnya padat kalau karena kurikulumnya sudah sangat iya, banyak kalau kan. kita ngikut kepada bagaimana pendidikan di Islam ini Mhm, nih, bukan 6 bulan kita, mulai dari dia kecil kan. ya. Mulai dari dia kecil, dia laki-laki, dia perempuan, Ini, jinsiahnya udah diperhatikan. kelas ini ya, Ah, kelas apa namanya, percepatan. percepatnya pendidikan taklifiyahnya, kan itu bagian dari kita mempersiapkan Mhm, sebenarnya mhm. nih. Hanya saja kan selama ini belum banyak orang yang memandang itu sebagai satu kesatuan, parsial, Mhm, mhm, terpisah-pisah. mhm. Jadi padahal kalau kita lihat tuh urutannya tuh nanti ke sana tuh. Kayak pendidikan kalian yang sedang kita kerjakan nih, itu kan Mhm. mempersiapkan dia jadi laki-laki bener, Iya, jadi perempuan bener. bener, bener. Tujuannya nanti kan dia berkeluarga, dia jadi laki-laki Termasuk bener, perempuan perempuan bener. bener itu al-wadud kan, Al-wadudnya, termasuk adalah laki-laki skill aqwamnya, punya anak dan skill banyak. nah itu dia. Jadi, ini yang nggak boleh kita miss, terutama kalau yang udah punya anak usia remaja, bagian ini Iya, tuh harus kita pegang. Kita sering cerita, "Nak, kamu kalau punya anak nanti, mhm, nih," gitu kan, "inilah kira-kira pengalaman yang akan kamu alami," gitu kan. mhm. Barangkali dia juga nggak punya adik yang dikasuh kan, jadi dia Iya, nggak punya iya. pengalaman tentang itu. Berarti Tapi rumah-rumah, mulailah mengangkat tema-tema ini. mulai, Jadi jangan 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 menganggap ini tema sesuatu tuh yang tabu. fashion, Iya food gitu kan, iya. selalu itu kan Iya, satu sesekali masalah bicara dong tentang bener, anak gitu kan, mhm, tentang mendidik anak. "Kak, nanti Kakak kalau menikah udah kepikiran nggak mau punya anak berapa?" "Ih, iya, ngapain sih, Umi?" Kan Bunda, Umi tanya aja doang gitu kan, iya, misalnya punya anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak perempuan gimana? Itu kan udah dia memetakan dari awal tuh, "Oh, mhm, mhm. nanti kalau punya anak begini ya." Nanti kan Iya, dari diskusi ringan itu muncullah hal-hal, "Kamu dulu waktu kecil," atau cerita gitu minimal kan. persiapan pemikiran walaupun Iya, secara aktivitas itu kan nanti kan. nanti Tapi heeh, kan ketika sudah ada apa, kayak stimulan-stimulan seperti itu, dia akhirnya kan mikir juga kan, iya ya kalau nanti dia punya anak, ketika dia lihat anak iya. temannya atau adik-adik kecil Nah. gitu kan, dia kan berpikir Iya, mulai bagaimana nanti berpikir posisi dia gitu gitu, kan. jangan di-skip gitu loh, jangan Mhm, di-skip mhm, gitu. mhm. Jadi jangan dihindari, karena itu sesuatu yang pasti akan dia hadapi ketika dia nanti diamanahkan untuk punya anak. Itulah kira-kira kalau kita lihat kalau ngelihat dari kondisi-kondisi hari ini. Iya, iya. Jadi, kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ya, kalau ngelihat dari kondisi ini, pertama memang,
ketika banyaknya muncul kasus-kasus ibu-ibu muda yang baby blues, Mhm mhm. kemudian rentannya, pertengkaran di usia-usia Awal pernikahan. awal pernikahan dan bahkan di awal punya anak gitu Mhm. ya. Nah, kemudian ini terus berlanjut, itu disebabkan karena memang sedikit orang mau belajar, Mhm sedikit yang mau belajar. Sekarang itu terserahlah kalian mau belajar dari sisi ilmu mana yang dia mhm pahami. Tapi yang pasti sebenarnya di Islam itu sudah lengkap sebenarnya, sudah sangat mhm. lengkap. Kalau bagi Bunda pribadi memandang teori psikologis barat atau apapun itu hanya melengkapi. Iya. Artinya melengkapi. Kalau kita lihat tuh, ya Allah ternyata Islam ini sudah sangat sempurna ya. Mhm. Sudah disiapkan semuanya. Hanya saja tidak semua orang mau belajar. Nah, barangkali Oke. inilah PR kita dari lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana menjadikan ini bagian dari pendidikan kita. Karena Dan bagaimana, itu menjadi himmah, menjadi ya perhatian menjadi kan, perhatian kadang-kadang gitu memang loh. tidak menjadi perhatian oleh Iya. oleh pasangan muda kan. Iya, karena menikah itu kan membangun peradaban ya, kalau Mhm. menurut Bunda Iya itu bener itu membangun bener, peradaban. heeh. Dari satu pernikahan itu akan lahir anak-anak yang akan nanti dia yang akan menentukan masa depan gitu. Tapi kalau Iya mereka tidak dipersiapkan, ibunya tidak dipersiapkan, ya jangan jangan protes lah kalau hari ini kondisi seperti sekarang ya. iya iya. Ketika dikatakan, "Kenapa sih anak-anak sekarang? Kenapa sih anak-anak sekarang?" Loh, Mhm. anak-anak sekarang tuh ibunya siapa sih? Bapaknya siapa gitu ya? Kalian, ya kita Iya gitu iya. kan. Akhirnya, coba kita lihat kenapa generasi-generasi dulu terbaik, bagaimana cara mereka mendidik anak mereka gitu loh. Jadi wajarlah akhirnya melahirkan generasi-generasi terbaik. Ini PR besar kita. Bener bener. Jadi insya Allah kalau menurut Bunda ketika seorang ibu muda, ayah muda, bahkan calon sebelum menikah dipersiapkan dengan baik, bagaimana menjadi orang tua nih, Iya bagaimana iya. menjadi orang tua ya. Nah, Bekerja keraslah untuk bekerja keras belajar. untuk belajar, maka insya Allah masalah itu akan mereka hadapi, tapi mereka lebih tenang. Oh, oh Mhm. iya ini bagian ini Mhm. nih. Pas Mhm. anaknya nih, oh ini biasa nih, begini nih. Dan ilmu itu dari banyak sisi kan, dari psikologisnya, dari kesehatannya gitu loh. Mhm. Menangani anak bayi seperti apa itu kan penting juga kan. Perlu belajar tentang itu. Mungkin mungkin nggak bisa dari awal, Setuju. Mhm. setidak-tidaknya sebulan 2 bulan menjelang Artinya, melahirkan belajar. pranikah itu sebaiknya disandingkan dengan, sebelum kita nikah ada dari KUA itu apa? Oh, BINWIN apa namanya ya, bimbingan perkawinan. Iya, heeh. Heeh. Artinya dia dapat sertifikat, boleh nikahnya juga dari sana. Iya, harusnya gitu. Iya, Makanya jadi jangan, seperti kita mendadak kalah loh, menikah. bener tadi kalah Mhm sama orang Nasrani ya. mhm Orang Nasrani itu mereka punya kelas itu 6 bulan sebelum menikah wajib mhm. ikut gitu kan. Nah, Itu oke lah. jamaah yang aktif di gereja tuh ya? Ya itu yang aktif Atau di memang gereja. semua? Mungkin mereka punya dulu tuh kan kalau nggak tahu lah kita nggak begitu mengerti ya, tapi kita mendengar seperti itu. Iya, Artinya tapi jangan kalau sampai menurut kalah Umi, kita. agar negara ini tidak hancur, karena kan kalau dibiarkan terus pasangan muda ini melalui itu dengan semakin seperti mata air kan, Bun. Iya, Kejernihannya ini kan semakin hilang iya sampai betul, maka betul. perlu ada nih pengawalan Iya, bahwa pasangan-pasangan muda memang dibekali ketangguhan iman iya. untuk Nah itu, menghadapi iman penting pernikahan ini. sekali. Heeh. Jadi ibaratnya tuh yang pasti tuh ya, ilmu yang harus kita miliki itu yang tentang iman tadi ya, Mi, ya. Mhm. Ketika kita udah bagus di situ, insya Allah Allah yang akan selamatkan. Allah yang Benar akan bantu benar, kita heeh. melalui proses-proses ini gitu Allah kan. akan berikan jalan-jalannya Kasih tahu ketika nanti dia ya, kalau kita menjalaninya, nggak heeh. sempat nih luruskan aja, Iya makanya iya. memilih pasangan, pilih yang jadi, jangan yang Semoga nggak jadi. sampai Bun ya, Ya, insya Allah suara hati kita ini suara hati untuk kita, makanya adik-adik kekeh nih muda kita, kita, ini heeh. PR besar kita punya lembaga pendidikan, insya Allah ini bagian yang akan kita bekalkan juga ke anak-anak kita Dan bertahap. akan enak nih lembaga pendidikan kalau orang tuanya secerdas itu kan Ah, mengawal kan. coba bayangkan ya, udah jadi. Karena sekarang nih pengharapan itu 2 kan. Seorang orang tua ketika menghantarkan anaknya ke gerbang Mhm. sekolah, dia berharap anaknya pulang saleh kan. Iya Sementara gurunya, ketika anak itu datang dia berharap kesolehannya udah ada, iya, udah tinggal terbentuk. tinggal nambah ilmunya lagi gitu kan. Akhirnya ya nggak Sama-sama selesai. menunggu akhirnya sama-sama Ya, nggak nggak usah jadi. iya, nggak selesai. Jadi itu mungkin pesan ya. Mhm. Mudah-mudahan bisa ditangkap lah oleh yang di luar sana nanti tentang diskusi kita Amin hari amin. ini. Syukron Ya. jazakillah khair Bunda.